Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Ibu Igustiayu Purnamawati, SEMSIAK, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai urgensi Tatuam ASI dalam pengelolaan aset desa. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Pemanggi Taryani dengan NIM 2017-05-1143. Saya sendiri Putu Sugiarto dengan NIM 2017-05-1144. Baik, langsung saja saya akan membahas materi mengenai urgensi Tatuam ASI dalam pengelolaan aset desa. Adapun yang pertama yaitu gambaran umum. Kajian ini dilatar belakangi oleh banyaknya perselisihan yang terjadi dalam fenomena ini dapat diminimalisir dengan efek sinergis. Komponen yang tercermin dalam keseluruhan operasi sistem untuk mencapai tujuan Bali memiliki desa wisata yang terkenal dengan wisata budaya dan religinya, yaitu Desa Pengeriplan. Berbagai permasalahan yang dikenal dengan konflik kepentingan dapat muncul terkait pengelolaan aset desa, yang berujung pada perselisihan kepentingan dapat menghambat keberhasilan pengelolaan aset desa. Hal ini mendorong Desa Pengeriplan untuk mengambil urgensi penelitian ini adalah untuk mengungkapkan informasi yang berguna sebagai sumber penyesalan untuk menghindari konflik dan menyelaraskan sistem desa yang mendukung keberhasilan pengelolaan kekayaan desa. Adapun yang kedua yaitu metode. Populasi penelitian terdiri dari 936 individu dari 233 keluarga yang terdiri dari 469 laki-laki dan 467 perempuan. Sampel survei ditentukan dengan target sampling sebanyak 113 orang yang terdiri dari prajuru, ketua adat, prajuru, ulupat, dan krama dari masyarakat desa adat. Kami memiliki sampel survei karena ketiga kelompok masyarakat adat tersebut bertanggung jawab penuh atas proses pembangunan infrastruktur di Desa Pengeriplan. Selain itu, variabel bebas terdiri dari keberhasilan pengelolaan kekayaan desa. Dharma Siddhartha adalah konsep Tatuam ASI, sumber dan landasan pemikiran yang membuat nilai-nilai moral dan etika dalam memenuhi kewajibannya dalam kehidupan individu dan perannya sebagai warga negara dan umat beragama. Dharma Siddhartha adalah sarana yang terdiri dari indikator inti untuk melaksanakan kegiatan, mendukung kegiatan berdasarkan pengakuan, kemampuan dari aspek logis dan material, dan mendukung kelancaran pelaksanaan kondisi dan kegiatan lingkungan waktu, ajaran. Veda suci yang adalah sumber kepercayaan, pengelolaan aset desa yang berhasil merupakan bentuk pengelolaan aset desa mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, relokasi, evaluasi, pemantauan, promosi, hingga pengelolaan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama itu minimum dan maksimum antara 35 dan 45. Jika berhasil variabel, pengelolaan aset desa adalah 5 item akuntansi. Rata-rata variabel keberhasilan pengelolaan kekayaan desa adalah 39,14. Artinya responden mendekati nilai maksimal 45. Ketika menjawab pertanyaan tersebut, koefisien regresi sebesar 0,045. Untuk konflik kepentingan berarti konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan kekayaan desa. Koefisien regresi Tatuam ASI sebesar 0,0393 berarti Tatuam ASI berpengaruh positif terhadap tingkat keberhasilan pemerintah desa. Hasil ini berarti bahwa 4,7% perbedaan keberhasilan pemerintahan desa dapat dijelaskan oleh variabel bebas.
Konflik kepentingan dan Dharma Siddhartha dan sisanya dipengaruhi oleh variabel ini di luar penelitian. Oleh karena itu, dapat ditentukan bahwa semua variabel uji dapat memprediksi keberhasilan pengelolaan aset desa. Tabel 3 menunjukkan hasil konflik kepentingan dan tinjauan manajemen mengenai keberhasilan pengelolaan aset desa. Dari hasil perhitungan pada tabel 3 dapat disimpulkan bahwa konflik kepentingan tidak dapat mendorong keberhasilan pengelolaan kekayaan desa. Tata kelola di sini merupakan faktor utama dalam mengelola kekayaan desa. Dampak benturan kepentingan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa. Konflik kepentingan berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan kekayaan. Keberhasilan pemerintah desa dapat dijelaskan oleh variabel bebas konflik kepentingan masyarakat dan lembaga desa lainnya. Untuk keberhasilan pengelolaan kekayaan desa ini menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan dengan pemerintah desa. Oleh karena itu, konflik kepentingan tidak mempengaruhi keberhasilan MA yang menunjukkan kuatnya pengaruh peran desa adat terhadap pengelolaan pariwisata terhadap kuesioner. Selaras antara perangkat desa adat, masyarakat, dan lembaga desa lainnya untuk keberhasilan pengelolaan kekayaan desa. Kegiatan pengelolaan kekayaan dari beberapa desa untuk hasil dan yang optimal terhadap keberhasilan pengelolaan kekayaan desa muncul dari kebenaran universal untuk semua dan masuk ke dalam lingkungan masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tadi ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika dan filosofi pikiran juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini terkait dengan upaya masyarakat adat untuk menjaga, memelihara kekayaan desa sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Sinergi masyarakat di desa adat dapat dicapai melalui keterlibatan masyarakat atau partisipasi kegiatan dalam masyarakat dengan demokratisasi pembangunan desa secara musyawarah. Masyarakat desa adat diinformasikan, dimonitor, dan dipantau segala macam kegiatan yang dianggap desa adat projuru dan ulfat. Projur tidak terjelaskan dan transparan. Operator wisata desa perlu fokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan skala kecil. Yakini bahwa peraturan teknis di wilayah administrasi diperlukan sebagai pedoman bagi kesejahteraan sosial masyarakat setempat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak, mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan para Santi. Om Santi.